Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ahmad Santana. Saya dari kelas 12 IPA 2 dan di sini saya ingin menjelaskan tentang DNA dan RNA. Pertama-tama, pengertian dari DNA adalah suatu polimer yang disusun oleh unit-unit nukleotida yang tersusun berulang-ulang. Satu nukleotida tersusun atas gula deoksiribosa basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin. Purin terdiri atas adenin dan guanin. Pirimidin terdiri atas timin dan sitosin. Asam fosfat dapat berjumlah 1, 2, atau 3. Ini adalah contoh dari satu nukleotida. Di topik kedua ada model DNA double helix atau Watson and Crick yang berupa pita spiral yang saling berpilin. Utas ganda DNA, dua rantai polinukleotida yang saling berpilin. Strukturnya meliputi gugus gula fosfat yang merupakan kerangka dari molekul dan terdapat pada bagian luar. Basa nitrogen pada untaian nukleotida berikatan pada basa nitrogen untaian lainnya. Ikatan antar basa nitrogen adalah ikatan hidrogen. Basa nitrogen pulin akan berikatan dengan basa nitrogen pirimidin. G akan selalu berikatan dengan C. A akan selalu berikatan dengan T. Ini adalah contoh gambar dari DNA double helix. Dan ini adalah contoh gambar dari rangkaian nukleotida. Fungsi DNA ialah mewariskan informasi genetik dari generasi ke generasi dan untuk sintesis protein. Replikasi DNA. Kemampuan DNA untuk membentuk DNA baru yang sama persis dengan DNA asal adalah kemampuan autokatalitik. Kemampuan DNA membentuk molekul kimia lain dari salah satu atau sebagian rantainya disebut kemampuan heterokatalitik. Prosesnya adalah sebagai berikut. 1. Ikatan hidrogen antara basa-basa terhidrolisis oleh enzim helikase. Lalu terjadi pemisahan pasangan dua pita DNA. Masing-masing pita DNA induk mempersiapkan diri sebagai cetakan atau template dan menentukan urutan nukleotida yang akan disusun sepanjang rantai komplement dengan dikatalisir oleh enzim DNA polimerase. 3. Nukleotida akan dihubungkan satu sama lain membentuk rangka gula fosfat untuk pita DNA yang baru. 4. Setiap kembaran pita molekul DNA yang baru akan terdiri atas satu pita induk dan satu pita komplement. Berlanjut ke topik selanjutnya, ada 3 hipotesis replikasi DNA. Pertama, ada konservatif. Molekul DNA untaian ganda induk tetap bergabung, sedangkan kedua untaian DNA anakan terdiri atas molekul hasil sintesis baru. Kedua, ada semi-konservatif. Setiap molekul untaian ganda DNA anakan terdiri atas satu untaian tunggal DNA induk dan satu untaian tunggal DNA hasil sintesis baru. Ketiga, ada dispersif. Molekul DNA induk mengalami fragmentasi, sehingga DNA anakan terdiri atas campuran molekul lama yang berasal dari DNA induk dan molekul hasil sintesis baru. Berikut ini adalah contoh gambar dari 3 hipotesis replikasi DNA yang tadi kita bahas. Lanjut ke topik selanjutnya yaitu RNA atau ribonucleic acid. Pengertian dari RNA adalah suatu polimer yang disusun oleh unit-unit nukleotida yang tersusun berulang-ulang. Molekulnya dapat berbentuk pita tunggal atau pita ganda yang lurus. Suatu nukleotida tersusun atas gula ribosa, basa nitrogen yaitu purin dan pirimidin. Purin terdiri atas adenin dan guanin, pirimidin terdiri atas urasil dan sitosin. Asam fosfat dapat berjumlah 1, 2, atau 3. Ini adalah contoh dari satu nukleotida pada RNA. Fungsi RNA adalah sebagai pewaris sifat dan sintesis protein. Ada 2 macam RNA. 1. RNA genetik. RNA genetik hanya dimiliki oleh organisme tertentu yang tidak memiliki DNA. Kedua, ada RNA non-genetik. RNA non-genetik terdapat pada organisme yang memiliki DNA sebagai pewaris sifat. Ada 3 macam. A. mRNA. mRNA berguna sebagai pembawa kode genetik ke ribosom. B. rNNA.
rRNA berfungsi sebagai komponen utama ribosom. C. tRNA. tRNA berfungsi untuk membawa asam amino ke ribosom. Nah, yang terakhir ini adalah perbedaan DNA dan RNA. Ya, sekian. Sampai di sini dulu videonya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.